Kalau kamu punya kucing dan kamu lihat kucing kamu lagi main sama buruannya, kamu pasti tahu kan kalau ada perilaku yang bisa mengaktifkan insting berburu kucing jadi buas. Makanya biasanya tupai, kus, hewan-hewan kayak kadal, cicak itu suka pura-pura mati supaya nggak terlihat nggak menarik. Itu juga yang biasanya sering kali terjadi pada penderita perilaku tertentu. Ada aja hal-hal yang kita lakukan tuh suka tanpa sadar yang ternyata bisa memicu sisi sadis dalam diri pelaku kejahatan. Ya walaupun kalau dalam dunia nyata mungkin kejahatannya nggak separah yang di film-film ya, tapi beda sakit jiwa ternyata beda juga obatnya, geng. Aku ada nulis nih tentang ini, bukan tulisanku original ya, cuman aku denger-denger, aku baca-baca dari mana, terus aku rangkumkan dalam sebuah tulisan, dan itu isinya semua rangkuman kok guys, inti-intinya aja. Dalam Wattpad ini aku merangkum apa aja, dari analisis karakter pelaku kejahatan, serial film, ada dari kehidupan nyata juga, pokoknya yang berkaitan dengan psikologi, ciri-cirinya apa, kalau di dalam dunia nyata itu seperti apa, yang kayak dia tuh punya latar belakang seperti apa sih, kenapa dia bisa seperti ini, kayak pemicunya tuh apa sih yang bisa membuat dia jadi lebih sadis, bagaimana cara dia berpikir, isi otaknya tuh seperti apa, bagaimana cara dia melihat dirinya dan orang lain dan lingkungan di sekitarnya, gimana caranya bertahan menghadapi orang sejenis ini. Nah, tulisan ini ada 2 bahasa kok gengs. Nah, di bab 1 ini ada namanya Lecter guys. Siapa itu Lecter? Hah? Leker ta? Oh, dudu, bukan Leker. Ini adalah Lecter. Sopo? Ini adalah Dr. Hannibal Lecter. Dr. Hannibal Lecter ini juga dikenal sebagai Dr. Hannibal the Cannibal. Cannibal, yeah, Cannibal, kayak lagu guys ya. Lecter ini adalah karakter fiksi ciptaannya Thomas Harris, penulis asal Amerika Serikat yang pertama kali muncul di novel Red Dragon di tahun 1981. Bukan Dragon. Siapa dia? Dia adalah seorang psikiater jenius yang juga seorang kanibal dan pembunuh berantai yang terkenal cerdas, sopan, dan brutal. Latar belakang perilakunya itu dia dulu orang tuanya mati saat dia masih kecil karena lari dari apa gitu, lari ke hutan, masuk ke kabin, ternyata ada pesawat tempur jatuh di sebelahnya kabin. Orang tuanya meninggal di sana, terus hanya ada dia sama adik perempuannya yang dia sangat sayang. Gak taunya ada tentara Nazi datang berkelompok gitu kan. Mereka tuh kelaparan, gak ada bahan makanan. Adiknya itu yang dimakan sama tentara-tentara itu. Kalau diagnosa psikologisnya itu kemungkinan itu adalah psikopat sadistik atau NPD. Orang ini tuh biasanya pinter, manipulatif, karismatik, menyenangkan. Dia bisa mengintimidasi tapi tetap mempesona, suka memperalat orang lain, menganalisis emosi orang lain tapi tidak bereaksi dengan empati, bisa sangat tenang dalam konflik, kadang bisa filosofis, kadang bisa sarkastik. Orang kayak gini nih bisa menyerang dengan kalimat yang sopan tapi jelekit. Kalau dalam dunia sehari-hari nih, contohnya tuh kayak orang-orang bermuka dua yang di depan dia tuh manis banget kayak teman, baik, tapi kalau di belakang kayak gitu lah, terlihat seperti teman, gak taunya serigala berbulu domba. Dia adalah orang yang sama yang bisa bikin kamu merasa nyaman, pede sama diri sendiri, tapi komentarnya bisa membuat kamu juga punya harga diri itu rusak. Dia suka membuat orang bergantung secara emosional padanya. Orang yang sangat tahu luka emosionalmu tapi juga akan menggunakannya untuk mengontrolmu. Nah, terus gimana cara bertahan untuk menghadapi orang seperti ini? Yang pertama, cobalah untuk tidak menjadi targetnya. Jangan menunjukkan rasa takut, panik, ataupun kerentanan emosi. Bicara seperlunya aja, jangan terlalu akrab, jangan terlalu tertutup, pokoknya seperlunya aja. Jaga jarak, terutama kalau kamu tidak pintar. Ya, sesama orang tidak pintar, mari kita saling mengingatkan. Kamu tidak pintar, kamu mundur aja dari sekarang, bicara seperlunya lalu kabur sejauh-jauhnya, karena tidak ada jalan lain selain menjadi pintar melawan orang. Tunjukin kalau kamu juga cerdas, gunakan logikamu, gunakan argumen filosofis kalau perlu. Tetap tenang. Kalau bisa, kamu harus membuat dia respect sama kamu dengan cara kamu berusaha untuk menjadi selevel dengan dia, senada dengan gaya bicaranya yang tenang, pinter, sopan. Jadilah seperti cerminnya, gunakan logika. Hanya dengan ini kamu bisa selamat. Cobalah untuk membuat dirinya sibuk berpikir dengan membicarakan topik-topik tertentu yang dia suka, ya misterius gitu ya, dengan teka-teki. Jangan terlalu rendah diri menghadapi orang ini, jangan juga terlalu mendominasi. Kamu juga bisa untuk menggunakan egonya untuk mengarahkan perilakunya, kayak bilang, kamu itu terlalu pintar, kamu tuh gak mungkin kan begini sama aku. Kayak bisa kayak gitu, aku gak pintar ya,
Aku kan udah pintar ya, jadi gimana caranya aku bisa kasih tau kalian bagaimana caranya menjadi pintar. Kalian harusnya lebih tahu. Nah, itu adalah bab 1. Belum bab 2, bab 2-nya belum dibikin. Aku selanjutnya mau bahas tentang Joker.